Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 3 Desember 2023 merupakan pekan Advent pertama. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda dan Innocentius Henry. Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu selama kami beristirahat tadi malam. Kini dengan penuh sukacita kami ingin menyongsong hari baru dengan semakin tekun dan setia mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 63 ayat 16b sampai dengan 17, dilanjutkan bab 64 ayat 1, 3b sampai 8. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami. Sejak dahulu kala nama-Mu ialah penebus kami. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga kami tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu dan oleh karena suku-suku milik pusaka-Mu. Sudilah Engkau mengoyakkan langit dan turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Karena sejak dahulu kala, orang tidak pernah mendengar, tidak ada telinga yang mendengar, dan juga tidak ada mata yang melihat Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan kebenaran dan yang mengindahkan jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami semua seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami semua menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau yang bangkit untuk berpegang padamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Engkau menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami semua adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Bersinar, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub,
tampillah bersinar, bangkitkanlah keperkasaanmu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diriku, maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 3-9. Saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku Paulus senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, yaitu dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, sehingga kamu tidak kekurangan suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penampakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan yang daripada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Markus bab 13 ayat 33 sampai dengan 37. Sekali peristiwa,
Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba." Ibaratnya seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing sesuai dengan tugasnya, dan memerintahkan supaya penunggu pintu berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Hal ini kukatakan supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan sampai kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Berjaga-jagalah dan siapkanlah dirimu. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Tak terasa hampir 19 tahun yang lalu, saya dan istri menunggu dan mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kelahiran anak pertama kami. Dokter dan ruangan bersalin di rumah sakit sudah dipesan jauh-jauh hari. Nama anak sudah dipilihkan sesuai dengan jenis kelamin anak yang sudah kami ketahui. Segala perlengkapan untuk menyambut hadirnya si bayi mungil telah dipersiapkan dengan teliti. Tapi dari semuanya itu, persiapan diri istri dan saya, termasuk juga orang tua saya dan mertua, menyambut kehadiran si kecil adalah yang paling mengesankan. Hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama. Kita diajak mempersiapkan diri sebaik mungkin menyambut lahirnya bayi Kristus, Sang Penebus kita di Bethlehem. Tentu, Yesus telah datang dan lahir 2000 tahun yang lalu sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Melalui Injil Markus hari ini, Yesus mengajak dan mengajarkan kepada kita untuk selalu berjaga-jaga, bahkan sampai 3 kali ajakan berjaga-jaga diucapkan Yesus di perikop ini. Berjaga-jaga berarti mempersiapkan diri dan mendekatkan diri kepada Yesus sehingga ketika Yesus hadir di dunia, kita boleh bersukacita berdiri di sampingnya menyambut kehadirannya. Berjaga-jaga dengan sikap seorang hamba yang tidak tertidur ketika tuannya pulang. Berjaga-jaga dengan merefleksikan segala tindakan dan laku kita yang seharusnya memancarkan kasih dan sukacita menyambut datangnya Sang Immanuel. Di akhir nasihatnya, Yesus telah mengatakan dengan jelas bahwa perlunya berjaga-jaga bukan hanya berlaku untuk para murid, tetapi kepada semua orang, termasuk kita semua yang menjadi dan mengaku menjadi sebagai pengikut Yesus.
Ajakan berjaga-jaga juga itu bisa kita pahami sebagai berikut. Menjaga hati kita dari perilaku dunia yang dapat menjerumuskan ke dalam dosa. Selalu dan setiap saat bersiap sedia, karena kita tidak tahu kapan waktunya Sang Tuhan akan datang. Berjaga-jaga dengan tekun berdoa, memohon rahmat dan kekuatan dari Allah, karena kita adalah manusia yang lemah. Mari kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya menyambut hadirnya Yesus Kristus yang akan membawa harapan, kasih, sukacita, dan damai. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kurniakanlah kepada umat-Mu kesetiaan dan kehendak yang ikhlas untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan cara hidup yang baik. Sebab Dialah Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.